Assalamualaikum teman-teman. Sekarang hari Senin tanggal 14 September 2020, kita akan memasuki pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu dengan melihat gambar mengenai bagian tubuh hewan dan fungsinya, teman-teman dapat memahami bagian tubuh hewan dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, dengan melihat gambar mengenai bentuk tubuh hewan beserta fungsinya, teman-teman dapat memahami bentuk tubuh hewan beserta fungsinya dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu dengan memahami penjelasan Bunda mengenai jenis hewan dan tempat tinggalnya, teman-teman dapat menyebutkan jenis hewan dan tempat tinggalnya dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu dengan memahami penjelasan Bunda mengenai pemanfaatan bagian-bagian tubuh hewan, teman-teman dapat memanfaatkan apa yang dihasilkan hewan dengan baik. Kemudian, materi pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya, yang kedua bentuk tubuh hewan dan fungsinya, selanjutnya jenis hewan dan tempat hidupnya, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan bagian tubuh hewan. Nah, Bunda mau bertanya nih, teman-teman masih ingat tidak ya pada materi sebelumnya, yaitu tentang makanan dan habitat hewan. Kita bahas sedikit yuk materi sebelumnya. Jadi, jenis hewan itu dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal dan jenis makanan, teman-teman. Jenis hewan dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan hidup di darat. Contohnya, hewan kucing, ayam, sapi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu air laut. Contoh hewan yang hidup di air laut yaitu ikan sarden, ikan paus, cumi-cumi, dan lain-lain. Sedangkan hewan yang hidup di air tawar contohnya ikan gurame, ikan nila, ikan lele, dan lain-lain. Dan yang terakhir, hewan yang hidup di darat dan air. Hewan jenis ini biasanya disebut dengan hewan amfibi, teman-teman. Contoh hewannya yaitu katak, kadal, buaya, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis hewan berdasarkan makanan. Nah, jenis hewan berdasarkan makanannya terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan. Contoh hewannya yaitu kambing. Yang kedua yaitu karnivora atau pemakan daging. Contoh hewannya yaitu harimau. Dan yang terakhir yaitu omnivora atau pemakan segalanya. Contoh hewannya yaitu gorila. Selanjutnya yaitu bagian utama tubuh hewan. Teman-teman sudah tahu apa saja bagian-bagian pada tubuh hewan? Yuk kita pelajari. Jadi, hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi, teman-teman. Masing-masing bagian tubuh hewan tersebut antara lain kepala, sayap, kaki, mulut, dan lain-lain. Beberapa jenis hewan memiliki tubuh yang sama, namun ada juga beberapa jenis hewan yang memiliki bagian tubuh berbeda dengan hewan lainnya. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali hewan, seperti harimau, jerapah, kucing, ikan, dan lain-lain. Tetapi, pada pembelajaran hari ini, kita hanya membahas bagian tubuh hewan dari 4 hewan saja. Ada hewan apa aja, Bun? Nah, yang pertama yaitu ada hewan kadal, kemudian ada kucing, ada ikan, dan juga ada burung. Pertama-tama, kita akan bahas bagian tubuh dari kadal dulu ya, teman-teman. Nah, kadal ini ternyata terdiri dari kepala, badan, kemudian memiliki alat gerak loh, teman-teman. Pada kepala kadal, terdapat mata dan mulut. Nah, mata ini gunanya untuk melihat. Kemudian ada mulut. Mulut ini gunanya untuk memakan.
Kemudian yang kedua terdapat badan kadal. Badan kadal ini terdiri dari ekor, kemudian ada dada, dan juga perut. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat alat gerak. Alat gerak pada kadal ini berupa kaki, di mana kaki ini terdapat cakar. Nah, kaki ini fungsinya yaitu untuk berjalan, sedangkan cakar pada kadal ini berfungsi untuk mencengkram mangsanya loh teman-teman. Selanjutnya hewan yang kedua yaitu kucing. Ternyata pada bagian tubuh kucing ini terdiri dari kepala, di mana pada kepala kucing ini terdapat telinga, kemudian ada mata, hidung, dan juga ada mulut. Nah, seperti kadal tadi, mata ini gunanya untuk melihat teman-teman, hidung untuk membaui, sedangkan telinga untuk mendengar, dan juga ada mulut untuk makan. Nah, selain kepala bagian tubuh kucing, yang lain yaitu ada badan. Selain badan, juga kepala, ternyata ada bagian yang lain loh, yaitu ada alat gerak dan penutup tubuh, berupa rambut. Ingat ya teman-teman, jadi bukan bulu kucing, tapi rambut. Kenapa sih Bun? Kok kita sebutnya bukan bulu, tapi rambut? Karena kucing ini termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia ini tidak berbulu, tetapi berambut. Fungsinya rambut pada kucing ini yaitu untuk menjaga suhu tubuh. Kemudian hewan yang ketiga yaitu ada ikan. Tubuh ikan ini terdiri dari kepala, di mana kepala ikan ini terdiri dari mata, mulut, dan juga insang. Ingat ya teman-teman, ikan bernafas menggunakan insang. Nah, mata ini gunanya sama seperti hewan-hewan yang lain, yaitu untuk melihat, mulut untuk makan, dan juga insang yaitu untuk bernafas. Kemudian, selain kepala, terdapat badan. Pada bagian badan ini terdapat dada, perut, dan juga ekor. Selain itu, terdapat alat gerak. Alat gerak dari ikan yaitu berupa sirip. Nah, sirip ini terdapat di dada, perut, dan juga punggung. Yang terakhir adalah sisik. Jadi, ikan itu bersisik ya teman-teman. Kemudian, hewan yang terakhir yaitu burung. Kita dapat lihat ini merupakan gambar burung elang. Jadi, bagian tubuh pada burung elang ini yang pertama yaitu ada kepala. Pada kepala burung ini terdapat mata, kemudian ada paruh untuk makan, kemudian ada lubang hidung, dan juga ada telinga. Nah, selain kepala, juga terdapat badan. Badan dari burung ini terdiri dari dada, perut, dan juga ekor. Selain itu, juga ada anggota gerak ya. Anggota gerak ini terdiri dari kaki dan juga sayap. Di mana pada kaki burung elang ini terdapat cakar. Jadi fungsi cakar ini untuk mencengkram musuh. Selain itu, pada burung juga terdapat bulu. Bulu ini fungsinya sebagai penutup tubuh burung dan untuk menjaga suhu tubuh burung. Nah, sekarang kita akan memasuki hubungan bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Jadi, bentuk tubuh pada hewan ini berhubungan dengan tempat hidup, jenis makanan, cara memperoleh makanan, dan cara hewan bergerak. Di materi ini, Bunda akan mengambil contoh hewan unggas ya teman-teman. Unggas itu berbagai jenis burung, ayam, itik, atau bebek. Perbedaan bentuk bagian tubuh unggas dapat dilihat dari bentuk paruh dan kakinya. Nah, yang pertama di sini bentuk paruh. Paruh pada unggas berguna untuk mencari makan. Bentuk paruh bermacam-macam, tergantung dari jenis makanan yang dimakan unggas tersebut. Jenis makanan yang dimakan unggas antara lain biji-bijian, nektar atau madu, serangga, ikan, dan daging. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, perbedaan paruh pada ketiga unggas ini. Yang pertama yaitu paruh ayam. Paruh ayam berujung runcing dan pendek, fungsinya untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Sedangkan paruh bebek berbentuk sudut, ujung lebar dan pipih, serta pendek. Fungsinya mencari makanan seperti cacing di tempat yang berair atau berlumpur. Tapi jangan khawatir, pada paruhnya terdapat lamellai yang berfungsi untuk menyaring makanan sehingga lumpur tidak ikut termakan teman-teman. Dan yang terakhir yaitu paruh elang. Paruh elang memiliki ujung melengkung, tajam, dan kuat serta tidak bergigi. Fungsinya untuk mengoyak dan mencabik-cabik daging mangsanya. Makanan utama burung elang adalah hewan mamalia kecil.
Selanjutnya yaitu bentuk kaki. Pada umumnya, kaki digunakan sebagai alat gerak. Namun, pada hewan unggas, kaki juga digunakan untuk memperoleh makanan. Bentuk kaki pada unggas bergantung dari cara hewan tersebut memperoleh makanannya. Nah, di sini terdapat contoh kaki. Dapat kita lihat ya teman-teman, perbedaan kaki ayam, bebek, dan burung elang. Kaki ayam terdiri dari 3 jari yang menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Fungsinya untuk mengais atau mencakar tanah saat mencari makan. Pada ayam jantan terdapat 1 jari tambahan di kakinya yang disebut taji. Fungsi taji adalah untuk bertarung mempertahankan diri saat diserang musuh. Kemudian kaki bebek memiliki selaput di antara jari-jarinya. Fungsinya pada kaki bebek atau itik yaitu untuk memudahkan bebek saat berjalan di tempat yang berlumpur sehingga tidak tenggelam dan membantu bebek saat berenang ya teman-teman. Pada kaki bebek tidak terdapat sel saraf dan pembuluh darah sehingga bebek tidak merasa kedinginan saat berenang. Selanjutnya yaitu kaki elang. Kaki elang berbentuk kokoh, kuat, dan memiliki kuku yang melengkung tajam. Fungsinya untuk menangkap dan mencengkram mangsanya. Nah, teman-teman tahu jenis hewan dikelompokkan berdasarkan tempat tinggalnya? Yang pertama yaitu hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat ini sering disebut juga hewan darat. Hewan darat sendiri banyak sekali jenis atau macamnya loh teman-teman. Jenis hewan ini antara lain hewan yang hidup di sekitar lingkungan kita. Nah, hewan yang ada di sekitar kita biasanya juga ada yang dipelihara. Hewan yang dipelihara hanya sesuai kebutuhan. Biasanya juga dibudidayakan untuk mendapatkan keuntungan dari hewan tersebut. Contohnya seperti bebek, kucing, dan lain-lain. Kemudian, hewan yang hidup di dalam hutan. Biasanya, hewan yang termasuk golongan ini cenderung liar dan buas. Hutan sebagai tempat tinggal habitat hewan kategori ini dari berbagai jenis, ada yang buas dan yang lemah. Ada predator, juga ada pemakan rumput, dan ada juga hewan yang hampir punah. Contoh hewannya yaitu macan, gajah, harimau, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hewan yang hidup di dalam air. Sangat banyak hewan yang hidup berada di dalam air. Hewan air sendiri dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu hewan air tawar. Contohnya ikan mas dan ikan nila. Dan yang kedua yaitu hewan air laut. Contohnya seperti ikan paus dan ikan pari ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu hewan yang hidup di darat dan laut, atau kita sebut juga amfibi, yaitu hidup 2 alam, contohnya seperti katak dan buaya. Tahukah kalian apa manfaat hewan bagi manusia? Iya, benar sekali. Manusia juga memanfaatkan beberapa hewan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh dalam berikut ini nih teman-teman. Yang pertama yaitu penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk dijadikan bahan pangan. Beberapa hewan yang dimanfaatkan manusia untuk diambil dagingnya antara lain ayam, sapi, ikan, dan juga kambing. Selain diambil dagingnya dari hewan ayam, kita juga dapat memanfaatkan telurnya. Sedangkan dari hewan sapi dan kambing, kita dapat memanfaatkan juga susunya. Nah, selain dimanfaatkan untuk dijadikan bahan pangan, manusia juga memanfaatkan hewan untuk diambil tenaganya loh teman-teman. Beberapa contoh hewan yang diambil tenaganya oleh manusia, yaitu kuda. Kuda digunakan sebagai alat transportasi tradisional. Selain itu, juga ada kerbau yang dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manusia juga memanfaatkan hewan tertentu untuk diambil kulitnya dan dijadikan penghasil bahan sandang loh teman-teman. Ada yang tahu apa contoh hewan yang manfaatkan manusia untuk diambil kulitnya? Iya, benar sekali. Manusia memanfaatkan beberapa hewan untuk diambil kulitnya. Contohnya hewan ular, kulitnya dapat kita jadikan tas, dompet, ikat pinggang, dan lain-lain. Untuk membuat benang wol, kita dapat memanfaatkan hewan biri-biri, domba, atau kepompong sutra, ulat sutra. Dan kulit sapi dapat kita manfaatkan untuk membuat jaket ya teman-teman. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar di rumah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.